Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang dituduh menggunakan ilmu hitam karena keberhasilannya yang luar biasa? Bagaimana jika tuduhan itu salah, dan justru keberhasilan itu datang dari usaha keras serta doa yang tak pernah putus? Mari kita dengarkan sebuah kisah yang penuh inspirasi dan kontroversi tentang seorang pemuda dari kota Garut, Jawa Barat. Kisah ini akan membuka mata kita tentang arti perjuangan dan keikhlasan yang sebenarnya. Arif adalah pemuda sederhana dari desa kecil di kaki Gunung Papandayan, Garut. Ia baru saja merayakan momen besar dalam hidupnya, yaitu wisuda. Di tengah gemuruh tepuk tangan teman-temannya, Arif hanya tersenyum. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Arif lahir dalam keluarga petani yang hidupnya pas-pasan. Meski begitu, ia tak pernah merasa kekurangan semangat. Ayahnya selalu mengingatkan, jika kamu ingin hidupmu berubah, jangan pernah tinggalkan sholat dan belajar. Pesan itu melekat erat di hati Arif. Beberapa hari setelah wisuda, Arif mendengar kabar pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS telah dibuka. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk mendaftar. Namun, tantangan di depan mata tidaklah mudah. Ribuan orang di seluruh provinsi Jawa Barat juga berlomba-lomba memperebutkan posisi yang terbatas. Arif menghabiskan hari-harinya dengan belajar keras. Malam-malamnya diisi dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan memohon petunjuk dari Allah. Meski lampu di rumahnya sering padam karena keterbatasan listrik, Arif tetap belajar menggunakan lilin. Aku yakin, jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, gumamnya sambil menatap langit malam. Hari ujian pun tiba. Dengan berbekal doa, usaha, dan kepercayaan diri, Arif memasuki ruang ujian. Ia merasa tenang meskipun soal-soalnya begitu sulit. Selesai ujian, Arif hanya bisa pasrah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Beberapa minggu setelah ujian CPNS, Arif menerima pesan singkat di ponselnya. Pesan itu berisi pengumuman bahwa hasil ujian telah dirilis. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arif membuka situs resmi untuk melihat hasilnya. Mata Arif membelalak. Ia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Namanya terpampang di urutan pertama dengan nilai yang hampir sempurna. Ia bahkan meraih skor tertinggi di seluruh provinsi Jawa Barat. Air mata haru jatuh dari matanya. Alhamdulillah, ini semua karunia dari MU. Ya Allah, bisiknya penuh syukur. Kabar keberhasilan Arif dengan cepat menyebar. Media lokal meliputnya sebagai salah satu lulusan terbaik yang berhasil mencetak sejarah. Tetangga-tetangga mulai berdatangan ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Namun, di balik ucapan selamat itu, ada bisik-bisik yang mulai terdengar. Kok bisa ya, Arif dapat nilai setinggi itu? Rasanya mustahil, bisik seorang tetangga kepada lainnya. Iya, mungkin dia pakai jasa dukun, jawab yang lain dengan nada penuh curiga. Desas-desus itu semakin liar. Beberapa orang bahkan mengaku melihat Arif sering keluar malam dengan membawa sesuatu yang mencurigakan. Mereka yakin Arif menggunakan cara yang tidak wajar untuk meraih keberhasilannya. Arif yang mendengar rumor itu hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, tidak semua orang bisa menerima keberhasilan orang lain dengan hati lapang. Namun, ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Aku hanya perlu membuktikan bahwa aku berhasil karena usaha dan doa, bukan hal lain, pikir Arif. Namun, seiring waktu, fitnah itu semakin menjadi. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Arif memiliki jin peliharaan yang membantunya. Hal ini membuat keluarga Arif merasa tertekan. Ibu Arif sampai meneteskan air mata mendengar tuduhan tersebut. Nah, bagaimana ini? Kenapa mereka tega berkata seperti itu? Tanya ibunya sambil memeluknya. Arif menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ibu, jangan khawatir. Allah Maha Tahu. Selama kita tidak salah, kebenaran akan muncul pada waktunya. Rumor tentang Arif semakin menjadi-jadi. Di pasar, warung kopi, bahkan masjid, orang-orang membicarakannya. Itu anak muda pasti punya jin pendamping. Mana ada manusia biasa bisa dapat nilai hampir sempurna begitu, ujar seorang pedagang sayur dengan nada yakin. Saya dengar dia sering pergi ke tempat dukun di hutan. Mungkin dia meminta ilmu hitam, tambah seorang lainnya. Fitnah ini mulai memengaruhi keluarga Arif. Tetangga yang dulu ramah kini mulai menjaga jarak. Anak-anak kecil yang lewat di depan rumah Arif berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumahnya. Situasi ini membuat hati Arif semakin tertekan. Tetapi ia tetap berusaha tenang. Suatu malam, Arif duduk di ruang tamu bersama ayahnya.
Wajah ayahnya terlihat kusut, namun ia mencoba menahan emosi. "Nak, apa tidak ada cara untuk menjelaskan pada mereka? Fitnah ini terlalu kejam," ujar ayahnya dengan suara pelan. "Ayah, aku sudah mencoba menjelaskan, tapi mereka tidak percaya. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah agar semuanya segera berakhir," jawab Arif sambil menunduk. Di tengah suasana yang semakin memanas, ada satu orang yang terlihat lebih aktif menyebarkan fitnah. Namanya Pak Dharma, seorang dukun lokal yang merasa terancam. Sebelum ujian CPNS, ia pernah menawarkan bantuan kepada Arif, tetapi Arif dengan sopan menolaknya. "Anak itu sombong, meremehkan kemampuanku. Aku akan membuat semua orang percaya bahwa dia tidak bersih," gumam Pak Dharma sambil merapal mantra di gubuk kecilnya. Pak Dharma mulai menyebarkan cerita bahwa Arif pernah datang kepadanya untuk meminta bantuan. Ia mengarang kisah bahwa Arif memberikan sesajen berupa ayam hitam dan uang sebagai syarat untuk mendapatkan keberhasilan. Cerita itu membuat fitnah semakin liar, dan sebagian besar orang mulai mempercayainya. Namun, ada beberapa orang di kampung yang tidak percaya begitu saja. Salah satunya adalah Pak Hasan, imam masjid setempat. Ia mendatangi Arif untuk mencari tahu kebenarannya. "Arif, apakah benar seperti yang mereka katakan?" tanya Pak Hasan dengan nada serius. Arif menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Hasan, demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal itu. Semua ini adalah hasil dari doa, belajar, dan usaha keras saya," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Hasan mengangguk. "Saya percaya padamu, Nak. Kita tidak boleh membiarkan fitnah ini terus berkembang. Saya akan membantumu," ujarnya tegas. Arif merasa sedikit lega mendengar dukungan dari Pak Hasan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk membersihkan namanya masih panjang. Ia hanya bisa bersandar pada doa dan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul pada waktunya. Di tengah gempuran fitnah, Arif memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa keberhasilannya bukanlah hasil dari jalan pintas yang kotor. Ia mengumpulkan semua catatan belajarnya, buku-buku yang penuh coretan, dan daftar amalan harian yang ia jalankan selama ini. Arif juga meminta dukungan Pak Hasan untuk mengadakan pertemuan di masjid desa. Ia ingin menjelaskan langsung kepada masyarakat tentang usahanya. Dengan sedikit keberanian, ia berdiri di depan jamaah yang memenuhi ruangan. "Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tahu ada banyak cerita buruk tentang saya. Hari ini, saya ingin berbicara dari hati ke hati. Saya ingin menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi," ujar Arif dengan suara bergetar. Ia mengeluarkan buku-bukunya, memperlihatkan catatan yang penuh dengan latihan soal. Ia juga menunjukkan mushaf Al-Quran yang sudah mulai lusuh karena sering dibaca. Lalu, ia berbicara tentang rutinitas malamnya yang penuh dengan sholat tahajud dan doa. "Inilah yang saya lakukan setiap malam. Saya percaya, dengan usaha dan doa kepada Allah, tidak ada yang mustahil," kata Arif sambil menatap jamaah. Namun, tidak semua orang tergerak oleh penjelasannya. Sebagian masih meragukan kebenarannya. Pak Dharma, yang juga hadir di pertemuan itu, langsung berdiri dan berbicara lantang. "Jangan percaya begitu saja. Saya tahu apa yang dia lakukan. Dia pernah datang ke gubuk saya meminta bantuan. Saya punya saksi," seru Pak Dharma dengan nada menuduh. Suasana langsung riuh. Beberapa orang mulai bergumam, sementara yang lain menatap Arif dengan tatapan penuh kecurigaan. Pak Hasan segera mengambil alih situasi. "Pak Dharma, jika Anda menuduh, Anda juga harus membawa bukti. Jangan asal bicara," tegas Pak Hasan. Pak Dharma terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya tidak punya bukti tertulis, tapi saya tahu apa yang saya katakan benar." Arif tetap tenang. Ia mengambil napas dalam-dalam dan menjawab, "Pak Dharma, demi Allah, saya tidak pernah datang ke tempat Anda. Jika saya berbohong, biarlah Allah yang menghukum saya." Ucapan Arif membuat suasana menjadi hening. Beberapa orang mulai merasa ragu dengan tuduhan Pak Dharma. Namun, konflik ini belum selesai. Fitnah masih membara, dan Arif tahu bahwa perjalanan untuk membersihkan namanya masih jauh dari akhir. Setelah pertemuan di masjid, situasi di desa tetap tegang. Meskipun ada yang mulai percaya pada penjelasan Arif, sebagian besar masyarakat masih terpengaruh oleh cerita Pak Dharma. Arif terus berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran dan memberikan jalan keluar dari masalah ini. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan datang dari gubuk Pak Dharma. Ia dikabarkan jatuh sakit mendadak. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia terus mengigau tanpa henti.
Orang-orang yang menjenguknya mengatakan bahwa Pak Dharma menyebut-nyebut nama Arif dalam igauannya. "Arif, maafkan aku salah," gumam Pak Dharma dalam keadaan setengah sadar. Berita ini menyebar dengan cepat. Banyak warga desa yang mulai mengaitkan penyakit misterius Pak Dharma dengan fitnah yang dilontarkannya. Mereka percaya bahwa ini adalah peringatan dari Allah atas perbuatannya. Di tengah kekacauan itu, Arif tetap tenang. Ia merasa iba mendengar kondisi Pak Dharma dan memutuskan untuk menjenguknya. Ketika Arif tiba di gubuk Pak Dharma, orang-orang memandangnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Arif, kau masih mau datang ke sini setelah semua yang dia lakukan padamu?" tanya salah seorang warga. Arif hanya tersenyum. "Fitnah tidak membuat saya membencinya. Saya hanya ingin membantu," jawabnya. Di dalam gubuk, Pak Dharma terbaring lemah. Ketika melihat Arif, ia menangis terseduh-seduh. "Arif, maafkan aku. Aku telah berbohong tentangmu, aku hanya iri pada keberhasilanmu," ucapnya dengan suara pelan. Arif mendekat dan menggenggam tangan Pak Dharma. "Pak Dharma, saya sudah memaafkan Anda. Jangan berpikir tentang masa lalu. Fokuslah untuk sembuh," ujarnya dengan penuh keikhlasan. Kejadian ini membuat hati banyak warga desa luluh. Mereka mulai menyadari bahwa Arif adalah pemuda yang tulus dan penuh kesabaran. Perlahan, fitnah yang selama ini menghancurkan nama baiknya mulai mereda. Namun, perjalanan Arif belum selesai. Ia harus menghadapi tantangan lain, yaitu membuktikan bahwa keberhasilannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah peristiwa di gubuk Pak Dharma, suasana desa mulai berubah. Orang-orang yang dulu mencemooh Arif kini mulai mendekatinya dengan hati yang terbuka. Namun, masih ada beberapa yang tetap meragukan niat baiknya. Di tengah situasi yang mulai mereda, sebuah kabar baik datang dari pemerintah Kabupaten Garut. Arif diundang untuk menghadiri acara penghargaan sebagai salah satu peserta dengan nilai tertinggi dalam ujian CPNS se-Provinsi Jawa Barat. Penghargaan itu akan diserahkan langsung oleh Bupati. Kabar ini membuat warga desa semakin bingung. Sebagian merasa bangga bahwa nama desa mereka dikenal karena keberhasilan Arif, tetapi sebagian lainnya masih menyimpan rasa iri dan ragu. Bagaimana kalau penghargaan itu sebenarnya hanya untuk menutupi cara kotor yang dia pakai? Bisik seorang warga kepada temannya. Namun, tidak semua orang berpikiran buruk. Pak Hasan, imam masjid desa, memutuskan untuk mendampingi Arif ke acara tersebut. "Arif, kamu tidak sendiri. Saya akan berdiri di sampingmu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu layak menerima penghargaan itu," ujar Pak Hasan dengan tegas. Hari penghargaan tiba. Arif, mengenakan kemeja sederhana, berdiri di atas panggung di depan para pejabat dan tokoh masyarakat. Ketika Bupati menyebut namanya, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Arif adalah contoh nyata bahwa keberhasilan dapat diraih dengan usaha, doa, dan kejujuran, kata Bupati dalam pidatonya. Di hadapan semua orang, Arif memberikan sambutan singkat. Ia menceritakan perjuangannya, mulai dari belajar dengan lilin hingga rutinitas tahajud yang tak pernah ia tinggalkan. "Saya tidak punya apa-apa selain doa dan usaha. Jika saya bisa berdiri di sini hari ini, itu semua karena pertolongan Allah," ujar Arif sambil menahan air mata. Kisah Arif yang disampaikan di acara tersebut kemudian diliput oleh media lokal. Banyak orang yang terinspirasi oleh ceritanya, termasuk warga desa yang sebelumnya meragukan dirinya. Mereka mulai melihat Arif sebagai sosok pemuda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Kepulangan Arif ke desa disambut dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya ia dihujani fitnah, kini banyak warga yang datang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat dan meminta maaf. Meski begitu, Arif tetap rendah hati dan tidak pernah menunjukkan rasa dendam. Namun, Arif tahu, ujian yang sebenarnya belum berakhir. Ia harus membuktikan bahwa keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Meski fitnah mulai mereda, Arif tak sepenuhnya bebas dari ujian. Setelah resmi diterima menjadi seorang CPNS, ia ditempatkan di sebuah kantor pemerintahan di kota Garut. Namun, perjalanan baru ini membawa tantangan yang tak kalah berat. Di lingkungan kerja, Arif justru menghadapi prasangka baru. Beberapa rekan kerjanya menganggap bahwa Arif mendapatkan posisinya karena koneksi atau jalan pintas tertentu. Ada yang sengaja mengabaikan keberadaannya, sementara yang lain berusaha menjatuhkannya dengan cara halus. "Lihat saja, pasti dia tidak akan mampu bertahan lama. Nilai tinggi saja tidak cukup di dunia kerja," ujar salah satu rekan kerjanya di sela obrolan. Mendengar bisikan-bisikan itu, Arif hanya tersenyum.
Ia tahu, semua ini hanyalah ujian kesabaran. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya dan membuktikan kemampuannya melalui tindakan nyata. Setiap hari, Arif datang lebih awal dari pegawai lainnya. Ia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan teliti dan selalu bersikap sopan kepada siapa saja, termasuk kepada mereka yang tidak menyukainya. Kebiasaan ini membuat banyak orang mulai memperhatikan kepribadiannya yang berbeda. Namun, masalah besar datang ketika Arif diminta mengurus sebuah proyek besar untuk pembangunan desa terpencil di Garut. Proyek itu melibatkan banyak pihak, termasuk para kontraktor yang memiliki kepentingan pribadi. Salah satu kontraktor mencoba menyuap Arif untuk meloloskan dokumen yang tidak sesuai prosedur. Arif, anggap ini sebagai tanda persahabatan. Lagi pula, tidak ada yang akan tahu, ujar kontraktor itu sambil menyelipkan amplop tebal di atas meja. Arif menatap amplop itu dengan wajah tenang, lalu mendorongnya kembali. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya dengan baik, jawabnya tegas. Penolakan Arif membuat kontraktor itu marah dan berusaha menjatuhkan namanya dengan menyebarkan gosip bahwa Arif sengaja mempersulit proses proyek. Situasi ini membuat Arif kembali menjadi bahan pembicaraan, baik di kantor maupun di desanya. Namun, Arif tetap teguh pada prinsipnya. Ia melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Langkah ini tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga membuka mata banyak orang bahwa Arif adalah seseorang yang jujur dan berdedikasi. Kejujuran dan keteguhan Arif akhirnya mendapat penghargaan. Atasannya memujinya sebagai contoh pegawai yang patut diteladani. Sementara itu, warga desa yang mendengar kisah ini semakin bangga memiliki seorang pemuda seperti Arif. Namun, perjalanan Arif belum selesai. Ia menyadari bahwa keberhasilannya adalah amanah besar yang harus ia jaga sebaik mungkin. Kisah kejujuran Arif dalam menolak suap mulai menyebar. Tak hanya di kalangan rekan kerjanya, cerita itu juga sampai ke desa tempat ia tinggal. Orang-orang yang dulu meragukan dan memfitnahnya kini mulai melihat Arif dengan pandangan berbeda. Pak Hasan, yang sejak awal percaya pada Arif, mengumpulkan warga desa di masjid untuk mengadakan pengajian. Ia ingin menjadikan pengalaman Arif sebagai pelajaran bagi semua orang. Saudara-saudaraku, Arif adalah contoh nyata bagaimana iman dan kesabaran dapat mengalahkan fitnah dan ujian. Kita semua pernah salah menilainya. Tetapi lihatlah bagaimana ia tetap rendah hati dan terus berbuat baik, ujar Pak Hasan di hadapan jamaah. Ibu-ibu yang dulu menyebarkan gosip tentang Arif mulai merasa malu. Beberapa dari mereka bahkan menangis karena menyesali perbuatan mereka. Kita terlalu cepat menuduhnya. Ternyata dia lebih baik dari yang kita pikirkan, ujar salah seorang ibu dengan suara bergetar. Setelah pengajian, banyak warga yang datang ke rumah Arif untuk meminta maaf secara langsung. Salah satunya adalah Pak Darma, yang kini sudah pulih dari sakitnya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berdiri di depan pintu rumah Arif. Arif, aku datang untuk meminta maaf. Aku salah telah memfitnahmu. Aku iri karena melihat keberhasilanmu, dan aku mencoba menjatuhkanmu. Tapi kau tetap bersikap baik padaku. Terima kasih, Nak, ujar Pak Darma sambil menunduk. Arif tersenyum dan memegang bahu Pak Darma. Pak Darma, tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah memaafkan Anda sejak lama. Yang penting sekarang, kita semua belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik, ujarnya dengan lembut. Kata-kata Arif membuat Pak Darma dan warga lainnya semakin kagum. Perlahan, hubungan Arif dengan masyarakat desa kembali hangat. Mereka mulai memahami bahwa keberhasilan Arif bukanlah hasil dari jalan pintas, melainkan dari usaha, doa, dan keteguhannya menjalankan ajaran agama. Namun, di balik pengakuan itu, ada hal lain yang mulai tumbuh dalam hati Arif. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya kini semakin besar. Ia harus menjadi teladan, tidak hanya di tempat kerjanya, tetapi juga di desanya sendiri. Setelah semua fitnah berlalu dan kebenaran terungkap, Arif mulai menjalani kehidupan yang lebih tenang. Namun, ia tidak membiarkan pengalamannya hanya menjadi cerita yang berlalu begitu saja. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk berbagi inspirasi dengan orang lain. Arif mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial di desanya. Ia mengadakan kelas belajar gratis bagi anak-anak kurang mampu, mengajarkan mereka pelajaran sekolah dan juga nilai-nilai agama. Setiap malam Jumat, ia bersama Pak Hasan menggelar pengajian di masjid, membahas pentingnya kejujuran dan usaha keras dalam meraih keberhasilan. Kegiatannya tidak hanya berhenti di desa. Berkat dukungan dari pemerintah kabupaten, Arif diundang menjadi pembicara dalam seminar motivasi di berbagai sekolah dan kampus di Garut. Di setiap acara,
Ia selalu membagikan kisah perjuangannya, termasuk bagaimana ia menghadapi fitnah yang hampir menghancurkan reputasinya. Jangan pernah takut menghadapi fitnah atau ujian. Selama kita berada di jalan yang benar, Allah akan selalu bersama kita. Yang penting, kita harus ikhlas dan terus berusaha, kata Arif dalam salah satu seminarnya. Kisah Arif menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak sedikit anak muda yang mulai mengikuti jejaknya, menjadikan doa dan usaha sebagai senjata utama dalam meraih mimpi. Bahkan, beberapa media nasional mulai meliput kegiatan Arif, membuat namanya dikenal lebih luas. Di desanya sendiri, perubahan mulai terlihat. Warga yang dulu terpecah oleh fitnah kini lebih kompak. Mereka terinspirasi oleh sikap Arif yang selalu mengedepankan kebaikan, meski harus menghadapi berbagai ujian. Namun, di tengah semua kesibukan dan pengakuan yang ia terima, Arif tetap rendah hati. Ia sering mengingatkan dirinya bahwa semua ini bukan karena dirinya semata, melainkan karena bimbingan dari Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku sombong atas semua ini. Jadikan aku hamba MU yang selalu bersyukur. Doanya setiap malam setelah sholat tahajud. Perjuangan Arif yang panjang kini berubah menjadi perjalanan yang penuh berkah. Ia tidak hanya berhasil membersihkan namanya, tetapi juga membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tahu bahwa ujian hidup tidak pernah benar-benar berakhir. Hari-hari berlalu dengan penuh aktivitas bagi Arif. Ia terus mengajar, memberi inspirasi, dan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan. Namun, meskipun semua orang mulai menghargai dan mengagumi Arif, ada satu ujian terakhir yang datang tanpa diduga. Suatu hari, Arif mendapat kabar bahwa ada sebuah proyek besar yang melibatkan dana pemerintah yang harus segera diselesaikan. Proyek tersebut sangat penting untuk kemajuan desa, namun ternyata ada masalah besar terkait anggaran dan transparansi. Beberapa oknum dalam pemerintahan mencoba mengambil keuntungan pribadi dari proyek tersebut, dan Arif diminta untuk ikut terlibat dalam prosesnya. Arif, proyek ini membutuhkan tanganmu. Kita butuh orang seperti kamu untuk membantu menyelesaikan masalah ini, ujar atasannya saat Arif dipanggil. Namun, Arif merasa ragu. Ia tahu bahwa ada potensi untuk disalahgunakan dalam proyek tersebut. Meskipun ada tekanan dari berbagai pihak, Arif tetap teguh pada prinsipnya. Ia memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang. Saya tidak bisa terlibat dalam ketidakjujuran, walau apapun risikonya. Saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk tetap amanah dalam setiap tugas yang diberikan, kata Arif dengan tegas. Keputusan Arif untuk melaporkan potensi penyalahgunaan dana tersebut mengejutkan banyak orang. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya tidak setuju dengan sikap Arif mulai meragukannya lagi. Bahkan, ada yang merasa bahwa Arif terlalu idealis dan tidak memahami realita dunia kerja. Namun, kali ini Arif tidak gentar. Ia tahu bahwa keputusan ini mungkin akan membuatnya terpuruk, tetapi ia juga tahu bahwa jalan yang benar adalah dengan menjaga integritas. Saya lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri, ujarnya dalam hati. Ternyata, keberanian Arif untuk berbicara dan bertindak jujur membawa dampak besar. Pihak berwenang mulai menyelidiki dan menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek tersebut. Proyek itu akhirnya dibatalkan, dan para oknum yang terlibat diproses sesuai hukum. Arif tidak hanya berhasil menjaga integritasnya, tetapi juga melindungi uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kisah Arif ini kemudian menjadi berita utama di berbagai media. Masyarakat semakin menghargai kejujuran dan keberaniannya. Bahkan, banyak pejabat daerah yang memberikan penghargaan kepada Arif sebagai contoh pegawai yang patut diteladani dalam menjaga nilai-nilai moral dan integritas. Akhirnya, Arif meraih puncak keberhasilannya. Tidak hanya dalam karir, tetapi juga dalam kehidupan. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena jabatan atau hartanya, tetapi karena prinsip hidupnya yang tak tergoyahkan. Dengan penuh syukur, Arif menatap langit malam setelah sholat tahajud. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat dan petunjuk MU. Jadikan aku hamba MU yang selalu amanah dan bersyukur. Kisah Arif, pemuda yang pernah difitnah dan diragukan, akhirnya menjadi legenda di desa dan sekitarnya. Ia membuktikan bahwa dengan usaha, doa, dan keteguhan hati, kita bisa melewati segala ujian hidup dan meraih keberhasilan yang sesungguhnya. Demikian cerita tentang Arif, pemuda yang menghadapi berbagai ujian hidup dengan penuh kesabaran dan kejujuran. Melalui segala fitnah, tantangan, dan godaan, Arif tetap teguh pada prinsipnya dan menunjukkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari integritas dan keikhlasan hati. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa dalam hidup,
kita akan selalu diuji oleh berbagai rintangan dan fitnah. Namun, dengan doa, usaha, dan kejujuran, kita akan menemukan jalan yang benar. Keberhasilan bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani proses dengan hati yang tulus dan amanah. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang benar, meski itu penuh tantangan, karena pada akhirnya, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik.